Yo, assalamualaikum para pecinta celana dalam dinar candy. Apa kabar? Sakit perut? Minum dong Bodrexy, flu dan batuk. Blok. Kali ini saya akan mereview film Pluto yang berasal dari Korsel. Pemeran utamanya yaitu si Curut Cupu yang seriesnya pernah saya review, yaitu Let's Fight Ghost. Belum tahu ya? Makanya nonton dulu. Sana nonton dulu, abang nanti kasih coklat deh. Coklat batang. Oke, tak usah bacot banyak cocot karena saya mau 17-an di bulan September yang ceria ini. Jangan lupa jargon kita, karena kalau lupa nanti kamu jadi miskin 7 turunan. Oke? Isi miliu-miliu. Pertama-tama kita akan diperlihatkan olah TKP kematian seseorang di sebuah hutan bernama Jin. Lalu kita akan diperlihatkan seorang yang sedang diinterogasi karena HP-nya berada di tempat pembunuhan pria tadi. Pria ini bernama Jun. Di dalam HP-nya juga tersedia rekaman sebelum pria tadi meninggal. Saat diinterogasi, Jun masih mengelak dan membela dirinya kalau dia bukanlah pembunuhnya. Lalu detektif ternyata mendapat laporan kalau Jun berada di asrama saat kejadian pembunuhan tadi. Jun pun dibebaskan dari kantor polisi. Flashback ke sebelum Jin mati, ternyata Jin merupakan teman sekamar Jun dan terlihat Jin sangat tidak friendly dengan Jun. Lalu kita akan diperlihatkan kalau Jun suka mengamati bintang-bintang di angkasa. Entah apa ya ilmunya namanya. Bentar saya browsing dulu. Oh iya, namanya astronomi, bukan Astro Boy, apalagi Astro Janjut. Di kelas si Jin dan Jun juga sering berdebat mengenai pemahaman mereka akan sesuatu. Suatu malam Jin menggunakan teleskop Jun untuk melihat seorang cewek. Jin pun mencoba melihatnya dan ditongolin 2 gunung dong. Ternyata cewek itu merupakan taksirannya Jun juga. Suatu hari si Jun diajak taksirannya tadi dengan mata tertutup ke atas gedung dan dijebak di sana dengan disuruh mengungkapkan perasaannya. Padahal ternyata di belakangnya banyak anak lain termasuk si Jin. Ternyata sekolah itu merupakan sekolah anak orang kaya. Sistem penilaiannya di sana pun sangat memihak ke orang kaya, sedangkan Jun hanya orang biasa. Siswa kaya di sana ternyata juga punya catatan rahasia berupa kunci jawaban ujian selanjutnya. Itu Jun ketahui karena teman ceweknya merupakan seorang hacker yang bisa menghack CCTV. Lalu Jun meminta Jin untuk melihat catatan rahasia itu. Namun Jin bilang kalau tidak sembarang orang bisa melihatnya. Saat di toilet, Jun diculik sama siswa kaya dan diiming-imingi catatan rahasia. Namun Jun perlu melakukan setiap misi yang para siswa kaya minta. Malam harinya terlihat seorang pria yang dipukul Jun karena Jun disuruh sama siswa kaya itu. Namun dia melihat kalau ada anak lain yang disalahkan atas pemukulan pria tadi. Ternyata itu adalah anak biasa yang merebut peringkat 10 besarnya siswa kaya. Misi ini dilakukan agar para siswa kaya tetap berada dalam 10 besar. Selanjutnya Jun mendapat misi untuk membuat bom dan meledakkan mobil guru yang bikin soal sulit. Hari demi hari Jun mendapatkan misi terus-menerus. Suatu saat Han, salah satu siswa kaya, tahu akan hacker yang bisa menghack CCTV. Han pun memberi Jun misi untuk bertemu dengannya dan menyatakan cinta padanya. Padahal Jun ya temannya juga. Jun juga disuruh melakukan hal-hal seksual padanya dan merekamnya. Namun tiba-tiba Jin datang dan menyuruh Han menghentikannya. Shin berpindah ke si hacker yang berhasil menghack sistem kelompok siswa kaya. Di sana dia menemukan file pembulian dan penganiayaan. Dia juga menemukan foto Jun di sana. Hacker pun langsung ke ruangan Jun dan mencari informasi di sana. Saat Jun datang, dia langsung menampar Jun. Hacker pun bilang kalau dia berhasil menghack web siswa kaya dan tahu informasi kalau Jun hanya dimanfaatkan. Nanti Jun juga bakalan ditendang sama orang lain ketika dia mencapai 10 besar.
Itu dia katakan karena perebut 10 besar yang dulu juga mantan anggota mereka yang sekarang sudah ditendang. Jun pun marah dengan Jin yang merupakan ketua kelompok siswa kaya itu. Jun marah juga dengan Han yang memberikan kunci jawaban yang tidak 100% asli. Tapi Han malah ngatain Jun nggak tahu diuntung. Si Jin pun mengatai Han pengecut karena seharusnya dia memberi kunci jawaban yang asli pada Jun. Han pun membalas kalau dia iri dengan Jin yang selalu jadi rekomendasi peringkat 1 di sekolah. Han terlihat sangat tidak suka dengannya. Suatu hari, PC di sekolah dihack si hacker dan hacker menampilkan rekaman pembulian yang dilakukan kelompok siswa kaya pada temannya. Namun tiba-tiba mati lampu dan si hacker dipukul kepalanya dari belakang. Pelakunya adalah salah satu anggota siswa kaya yang menggunakan tongkat baseball milik Jin. Jin pun tidak suka dengan itu dan mengancam siswa kaya lain jika mereka menggunakan barangnya lagi. Scene berpindah ke si Jun dan Jin yang sedang ngobrol bareng. Jin bercerita kalau dulu dia yang melecehkan dan merekam teman hacker yang akhirnya bunuh diri. Itu dia lakukan karena teman hacker itu selalu berada di peringkat atas sekolah. Kembali lagi ke masa sekarang di mana Jun datang ke acara dukanya teman-teman Jin. Terlihat temannya tidak suka sama Jun dan menuduh Jin pelakunya. Saat para teman Jun ingin pergi, Jun menutup pintu keluar dan mengancam mereka dengan beberapa bom kalau mereka tidak mematuhi Jun. Jun pun menyuruh seseorang dari mereka untuk mengikat yang lainnya dengan iming-iming akan membebaskannya sendiri. Lalu terlihat ibu dari siswa yang diikat tadi dikirimi foto anaknya yang sedang diikat. Setelah diikat pun mereka masih saja sombong dan menghina ibunya si Jun yang bekerja di perusahaan asuransi. Detektif pun bergerak untuk mencari anak-anak yang diculik tadi. Mereka pun mendapat denah gedung tempat terakhir kali siswa kaya berada. Saat detektif menemukan tempat para siswa disandra, Jun mengancam akan meledakkan mereka jika detektif mendekat. Flashback lagi ke saat Jun mendapatkan misi lagi, namun dia terlihat tidak suka misi itu. Han pun mengancam Jun akan melakukan sesuatu pada ibunya di perusahaan asuransi jika dia menolak. Singkat cerita, terlihat Jun menelpon seseorang untuk bertemu di belakang sekolah. Jun di sana bersama Hans dan 2 siswa kaya lainnya. Han pun meminta HP Jun untuk mendokumentasikan sesuatu, tapi Jun tidak ikut. Ternyata yang ditelepon Jun adalah Jin dan alasan mereka memanggil Jin adalah untuk menjebaknya dan membunuhnya. Walah, ternyata malah anak-anak biadab ini ya pelakunya. Lalu Jun memberikan flash disk yang berisi kejahatan para siswa kaya. Saat ditanyai apa mau Jun menjawab kalau dia mau kematian si pembunuh. Jun menyuruh detektif untuk memanggil korban yang gagal masuk universitas karena ulah para mahasiswa kaya dan membiarkan mereka menentukan nasib para siswa jahat ini. Lalu detektif memberikan telepon yang terhubung dengan korban dari siswa kaya. Saat Jun tanya apakah mereka harus dibunuh, teleponnya ditutup. Awalnya para siswa kaya itu memohon maaf dan menangis. Tapi anjingnya mereka ngancam-ngancam lagi gak lama setelah itu. Bejat wis lah. Ledak kewe Jun, gas lah. Jun pun mengungkapkan perasaannya dan betapa tersiksanya para siswa yang dibebani tugas di usia mereka yang masih belia. Meskipun detektif memotivasinya dengan kata-katanya, Jun tetap tidak berubah pikiran dan menyalakan sumbunya. Ya, itulah akhir ceritanya. Kurang diperlihatkan ledakannya, tapi cuma dikasih suara. Entah sih diledakin atau enggak, cuman yang saya sayangkan yaitu pemeran utamanya kenapa gak lari aja gitu loh. Kan bisa menyelamatkan diri. Ya meskipun akhirnya di penjara, tapi ya setidaknya lebih lega gitu loh. Tahu gak sih loh, blok. Ya rasanya kurang puas juga tidak melihat tubuh para siswa jahat tadi yang tercerai-berai. Psikopat. Ceritanya cukup menarik dan awal ceritanya saya kira memang si Jun yang pelaku psikopatnya, tapi ternyata ada hal lain di balik itu semua. Kayak Mbak Tunik tetangga saya yang tiba-tiba duduk di warung mie ayam saya, sok-sokan tanya kabar, muji-muji, akhirnya minta mie ayam gratis. Bok. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangannya dan
Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan konten terbaru dari Review Channel. Tak lupa dan tak bosan saya memberikan wejangan yang epic untuk kalian semua, wahai manusia-manusia kencoy. Berat sama dipikul, ringan sama Oto sama Rias Grimori Chan. Wassalam.